Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hartati Sepriani Gultom dengan NIM 200101167. Saya dari grup E semester 3, program S1 Prodi Pendidikan Agama Kristen, dan saya mahasiswi di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu Ibu Damayanti Nababan, MPDK. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Oleh karena itu, baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, di video ini saya akan menjelaskan tentang sifat dasar yang mempengaruhi perbedaan individu yang sangat berpengaruh terhadap perbedaan hasil belajar siswa. Yang pertama, individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu sangatlah berbeda dengan yang lain. Maka, perbedaan ini disebut sebagai perbedaan individu atau perbedaan individual. Dalam aspek perkembangan individu, dikenal ada dua fakta yang menonjol. Fakta yang pertama, yaitu semua diri manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya. Dan faktor yang kedua adalah, di dalam pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial, tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan berbeda. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan tersebut secara keseluruhan lebih banyak bersifat kuantitatif dan bukan kualitatif. Maka sejauh mana individu berbeda akan mewujudkan kualitas perbedaan mereka atau kombinasi-kombinasi dari berbagai unsur perbedaan tersebut. Secara kodrati manusia memiliki potensi dasar yang secara esensial membedakan manusia dengan hewan, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Sekalipun demikian, potensi dasar yang dimilikinya itu tidaklah sama bagi masing-masing manusia. Oleh karena itu, sikap, minat, kemampuan berpikir, watak, perilakunya, serta yang utama adalah hasil belajar manusia berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Maka perbedaan-perbedaan tersebut berpengaruh terhadap perilaku mereka di rumah maupun di sekolah. Gejala yang dapat diamati oleh bahwa mereka menjadi lebih atau kurang dalam bidang tertentu dibandingkan dengan orang lain. Sebagian manusia mampu dalam bidang seni atau bidang ekspresi lain seperti olahraga dan keterampilan. Sebagian lagi dapat lebih mampu dalam bidang kognitif atau yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor-faktor perbedaan, jenis-jenis perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar atau yang berpengaruh terhadap perbedaan hasil belajar. Faktor yang pertama disebabkan oleh perbedaan kognitif. Menurut Bloom, proses belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah menghasilkan 3 pembentukan kemampuan yang dikenal sebagai taksonomi Bloom, yaitu kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotorik. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi. Kemampuan kognitif menggambarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tiap-tiap orang. Dan pada dasarnya, kemampuan kognitif merupakan hasil belajar. Sebagaimana diketahui bahwa hasil belajar merupakan perpaduan antara faktor pembawaan dengan faktor lingkungan. Kedua hal tersebutlah yang menyebabkan tentang faktor hasil belajar atau disebut dengan faktor dasar atau faktor ajar. Dan faktor perbedaan yang kedua adalah disebabkan perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupannya. Kemampuan tiap individu dalam bahasa berbeda-beda. Maka kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya
dalam bentuk ungkapan kata maupun kalimat yang penuh makna, yang secara logis dan sistematis. Kemampuan berbahasa tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan lingkungan. Faktor-faktor lain yang juga penting antara lain adalah faktor fisik, terutama organ berbicara. Dan faktor yang ketiga disebabkan oleh perbedaan dalam kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut terjadi karena kerja syaraf yang sistematis. Alat indera menerima rangsangan, rangsangan tersebut diteruskan melalui syaraf sensoris ke syaraf pusat atau otak untuk diolah dan hasilnya dibawa oleh syaraf motorik untuk memberikan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan. Dengan demikian, ketetapan kerja syaraf akan menghasilkan suatu bentuk kegiatan tepat dalam arti kesesuaian antara rangsangan dan responnya. Kerja ini akan menggambarkan tingkat kecakapan dalam syaraf motorik. Kemudian, faktor yang keempat disebabkan oleh perbedaan dalam latar belakang. Dalam suatu kelompok siswa pada tingkat manapun, perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar atau menghambat prestasinya. Pengalaman pelajar yang dimiliki anak di rumah mempengaruhi kemauan untuk berpartisipasi dalam situasi belajar yang disajikan. Minat dan sikap individu terhadap sekolah dan mata pelajaran tertentu. Kecakapan atau kemampuan untuk berkonsentrasi pada bahan-bahan pelajaran. Semuanya merupakan faktor-faktor perbedaan di antara para siswa. Faktor-faktor tersebut kadang berkembang akibat sikap-sikap anggota keluarga di rumah maupun di lingkungan sekitar. Dan faktor yang kelima adalah dipengaruhi oleh perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Sebaliknya, bakat tidak akan berkembang sama sekali jika lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang, dalam arti tidak ada rangsangan dan pemupukan yang menyentuhnya. Dalam hal inilah, maka pendidikan menjadi penting artinya. Oleh karena itu, demikianlah yang saya jelaskan tentang beberapa jenis-jenis faktor-faktor perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Yang pertama tadi adalah perbedaan kognitif, yang kedua adalah perbedaan individual dalam kecakapan bahasa, dan yang ketiga adalah perbedaan dalam kecakapan motorik, yang keempat perbedaan dalam latar belakang, dan yang kelima adalah perbedaan dalam bakat. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang telah menonton video saya ini. Untuk itu saya ucapkan sekian dan terima kasih.